Nah, di slide selanjutnya itu adalah hal yang penting dalam sebuah cerita. Jadi, dalam sebuah cerita, apakah itu cerpen maupun novel, itu ada hal yang penting yang perlu diperhatikan. Yang paling utama adalah konflik. Karena konflik inilah yang membuat cerita itu hidup. PM menulis pada sesi 2 ini yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita sampaikan salawat serta salam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali bertatap maya pada sore hari ini pada kegiatan kelas menulis LPM di sesi 2. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih telah mengirimkan tulisannya. Kalau nggak salah ada sekitar 10 orang ya, tapi masih ada yang menjanjikan, Bu, sebentar saya akan menyusul, tidak apa-apa. Nanti tulisan-tulisan dari Bapak dan Ibu sudah kami sampaikan ke Bapak narasumber dan sudah dilihat, sehingga nanti bisa dijelaskan atau bisa dikupas apa sih kekurangannya sehingga kita bisa memperbaiki, terus mengulang kembali, menulis ulang dan lalu dikirimkan untuk dicetak ya. Tapi mungkin nanti akan kita tambah dengan edit karena memang dilihat dari naskah-naskah yang sudah dikirimkan itu ada beberapa yang seperti EYD pun mungkin masih ada penulisannya. Untuk itu mungkin saya tidak akan berpanjang lebar, mari bersama-sama kita awali kegiatan ini dengan niat yang baik, semoga ilmu yang disampaikan akan terserap dengan baik oleh kita. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Yuniar, Sekretaris LPM yang telah memberikan kata sambutan yang semoga apa yang Ibu sampaikan tadi, kita semua para peserta webinar Lingkar Pendidikan Madani series ke-22 sesi kedua tentang guru menulis akan mendapatkan pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat. Baik, tidak panjang lebar untuk Bapak Erwan yang sudah hadir. Bapak, bagaimana kabarnya, Pak? Baik, sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rupanya para peserta sudah semakin bertambah ya Pak, sudah ada 18 dan sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan bimbingan dan arahan dari Bapak bagaimana tentang menulis atau bagaimana tulisan-tulisan yang telah mereka sampaikan kepada Bapak, bagaimana kurasinya, bagaimana EYD-nya dan lain sebagainya. Kami persilakan Bapak untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kami semua, dan kami siap menjadi gelas kosong untuk mendapatkan pengetahuan dari Bapak. Terima kasih sebelumnya Bapak, silakan Bapak Erwan. Baik, terima kasih Bu Tini atas waktunya, teman-teman semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hari ini bisa berkumpul di sini. Semoga perkumpulan kita nih walaupun secara virtual bisa menjadi salah satu sarana untuk silaturahmi yang mempererat persaudaraan di antara kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kemarin saya sudah dapat 10 naskah yang dikirimkan oleh Bu Yuniar ke saya, begitu ya.
Jadi sudah saya cermati, saya perhatikan, saya baca juga. Ya alhamdulillah nih, ternyata teman-teman memang berbakat sekali menulis ya. Ya jadi dalam waktu seminggu bisa menghasilkan tulisan. Nah, saya sangat berbahagia sekali, saya sangat senang sekali ternyata teman-teman pengajar di Kota Tangerang punya semangat yang luar biasa untuk menulis gitu ya. Kebetulan apa namanya di kami juga di Bekasi juga ada ya komunitas pengajar penulis Bekasi Raya. Nah, saya juga tergabung di dalamnya. Di situ terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah dan juga para guru-guru yang siap aktif menulis. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kegiatan menulis ini kegiatan yang sudah kita laksanakan sejak kecil ya. Kalau kita yang seumuran mungkin waktu kita masih dulu ada Eptanas gitu ya dari mulai zaman SD, SMP, SMA itu kalau pelajaran bahasa Indonesia pasti kita disuruh mengarang ya. Dikasih kertas folio harus penuh gitu. Jadi 8 halaman itu 4 halaman itu harus penuh gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita nih punya potensi untuk menulis gitu ya. Dan terbukti ternyata teman-teman dalam waktu kurang dari seminggu sudah banyak yang bisa mengumpulkan naskahnya. Cuma teman-teman sekalian, mungkin di antara teman-teman juga ada yang sudah ikutan kelas menulis di luar sana atau pernah ikut pelatihan kepenulisan dan sebagainya. Karena sekarang di sosial media memang banyak sekali tuh yang menawarkan kelas-kelas menulis. Hanya saja barangkali ada beberapa yang dari kelas menulis tersebut tidak disampaikan secara rinci. Ya, nah jadi kebanyakan dari kelas menulis itu yang diperhatikan, mohon maaf ini adalah masalah WEBI gitu ya, kesalahan dalam penulisan dan sebagainya. Sebenarnya hal seperti itu baik, bagus. Hanya saja nanti kita bisa lakukan itu di akhir ketika kita selesai menulis. Dalam artian ada yang namanya personal editing atau self editing atau swasunting ya bahasa Indonesianya. Itu bisa gitu. Sambil kita bisa baca-baca kamus KBBI online atau WEBI online itu bisa untuk memperbaiki tulisan kita. Manfaatnya buat apa nih? Manfaatnya ketika kita nanti menerbitkan sebuah karya, kita bisa memangkas biaya editor, karena editornya mahal, gitu ya. Jadi kalau ada beberapa teman-teman penerbit buka penerbitan murah, gitu kan, biayanya murah, biasanya tanpa editor. Bahkan kadang-kadang yang typonya, kesalahan ketiknya pun diantepin aja gitu, kalau kata orang Bekasi bilang ya. Nah, cuma yang kita garis bawahi bukan itu teman-teman, ya yang akan kita garis bawahi di sini adalah kita akan membahas bagaimana kesalahan teknik penulisan. Ya, jadi mungkin teman-teman sudah bisa menulis nih, tapi beberapa di antaranya masih banyak yang punya kesalahan dalam teknik penulisan. Jadi tulisan yang baik itu adalah ketika dibaca, orang yang membacanya ini tidak akan berhenti sampai tamat. Ya, jadi kalau belum tamat dia nggak mau berhenti nih. Nah, itu berarti tulisan kita sukses untuk memikat hati pembaca. Menulis itu menurut saya sama dengan mengajar. Ketika kita di awal sudah bisa menarik fokus siswa gitu kan, maka kesananya ke depannya siswa akan bisa mengikuti pelajaran kita dengan baik. Nah, begitu juga dengan tulisan, ketika tulisan kita ini bisa menarik minat pembaca, nanti dengan sendirinya dia akan menyelesaikan bacaannya. Ya, ada beberapa tulisan tuh orang malas mau nulisin bacaannya gitu. Kenapa? Ada beberapa faktor diantaranya nanti kita akan bahas ya. Saya sudah share tadi materinya ke Bu Yuniar ya, tapi nanti sebelum kesana kita jelaskan dulu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan kita lihat di sini ada kesalahan teknik penulisan ya sudah di-share oleh Bu Yuniar nih. Sebelum kita masuk ke sana nih kita perlu pahami dulu bahwa yang kita bahas di sini adalah tadi ya teknik penulisannya. Bagaimana tulisan ini enak dibaca, kemudian bisa diselesaikan bacaannya sampai akhir. Itu yang kita inginkan. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek nulis, baru dibaca paragraf pertama, terus ditinggalin sama pembacanya. Jangan sampai seperti itu. Nah, maka kita akan coba bagaimana sih sebenarnya teknik penulisan yang baik itu, gitu ya. Teknik penulisan yang baik itu seperti apa? Jadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Nah, baik teman-teman, dari naskah yang masuk ini yang dasar ya.
itu ada penggunaan tanda baca yang tidak sesuai ya. Jadi ada yang masih salah nih dalam penggunaan tanda bacanya nih teman-teman. Itu jadi perlu banget nih kita perbaiki di sini. Contoh sederhananya adalah banyak, ada beberapa sih, nggak banyak ya, ada beberapa tulisan yang masih menggunakan spasi setelah tanda kutip di awal. Ya, jadi harusnya ketika kita menulis sebuah dialog itu tidak boleh ada tanda kutipnya. Ini saya kasih merah-merah di situ ya, ini ada spasinya. Harusnya nggak boleh ada spasinya. Ini aturan baku ya. Tapi ini oke, nggak masalah karena ini tidak terlalu mengganggu. Yang sedikit mengganggu adalah yang selanjutnya, teman-teman. Ya, boleh Bu Iner selanjutnya nih materinya. Nah, teman-teman, ini saya menemukan tidak hanya di satu naskah, di beberapa naskah. Ini kalimatnya yang digunakan itu bertele-tele. Jadi terlalu apa ya? Terlalu banyak yang harusnya tidak perlu gitu ya, tidak perlu kita tidak perlu kita tulis, ditulis lagi di situ gitu. Akhirnya jadinya bacanya kurang enak gitu. Ini saya kasih contoh, di sini ada teks asli ya. Maka saya putuskan bahwa gugatan cerai Ibu Rini dikabulkan. Hak asuh anak-anak bernama Andi jatuh pada Pak Yudi. Suara hakim di atas persidangan perceraian Bu Rini dan Pak Angga. Nah, ini narasi setelah dialog atau ini kurang pas sebenarnya. Agak sumbang ya. Suara hakim atas persidangan perceraian Bu Rini dan Pak Angga. Kurang enak gitu dibacanya. Ya depannya sih udah oke lah gitu untuk dialognya, tapi untuk dialog tagnya atau narasi penjelasnya ini kurang bagus kalau menurut saya. Jadi kurang enak dibaca. Ini saya kasih revisinya. Suaranya dihapus, yang kita pakai hakim ditambahkan membacakan hasil atas persidangannya kita ganti jadi atasnya dihapus tinggal sidang. Hakim membacakan hasil sidang gugatan cerai antara Bu Rini dan Pak Angga. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kita lihat slide selanjutnya. Ini ada di slide selanjutnya. Kita lihat nih, jadi kita tambahkan nih di materi kita ini, di tulisan kita ini, onomatope. Apa itu onomatope? Itu adalah bahasanya itu suara-suara dalam novel atau cerpen, gitu ya. Nah, ketika kita tambahkan, ini jadinya lebih enak dibaca gitu. Jadi lebih enak dibaca. Di sini kan hasilnya begini. Tok 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 gitu kan. Suara nyaring palu hakim ketua membahana. Keputusan akan segera disampaikan. Nah, jadi pembaca ketika melihat paragraf pertama ini, dia langsung tahu, oh ini settingnya di tempat persidangan. Jadi ada keputusan sidang yang mau dibaca. Sidang apa ya? Gitu kan. Nah, masuk ke dialog. Maka saya putuskan bahwa gugatan cerai Ibu Rini dikabulkan. Oh, berarti ini sidang gugatan cerai Ibu Rini. Gitu kan. Hak asuh atas anak yang bernama Andi jatuh pada Pak Yudi. Nah, narasinya diganti. Hakim membacakan hasil sidang gugatan cerai antara Bu Rini dan Pak Angga. Ini lebih enak dibacanya ketimbang yang tadi gitu ya. Nah, ini di sini ada kata showing. Jadi showing itu lebih visual. Jadi kita ketika membaca tuh si pembaca langsung gitu. Oh, ini ada lagi, dia langsung kebayang nih posisinya ada di tempat persidangan, hakimnya sedang mengetuk palu, keputusan sudah dibuat. Keputusan tentang apa? Tentang perceraian Ibu Rini dengan Pak Yudi. Gitu. Jadi lebih clear gitu kan. Untuk penjelasannya juga lebih clear. Hakim membacakan hasil sidang gugatan cerai. Jadi hasilnya yang dibacakan itu gugatan cerainya, bukan perceraian kayak tadi. Itu tadi agak terlalu bertele-tele kalau menurut saya. Ini lebih simpel. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya nih, coba kita sederhanakan lagi kalimat dan dialognya teman-teman. Ya, ini di sini ada contoh nih, saya kasih contoh teks aslinya ya. Ayah, silakan kopinya diminum mumpung masih panas, ujar Bu Rati sambil menyediakan kopi dan mengobrol santai di teras depan bersama kedua anaknya. Aduh, ini bacanya aja yang paragraf pertama kita udah panjang banget gitu ya. Nggak selesai gitu, ngos-ngosan kalau kata teman-teman tuh yang satu ini belajar bareng saya ini ngos-ngosan bacanya gitu. Ujar Bu Rati sambil menyediakan kopi dan mengobrol santai di teras depan bersama kedua anaknya Nabil dan Kamila. Jadi nggak clear gitu.
Kalau ujar Bu Rati ya sudah ujar Bu Rati saja, gitu kan. Emang bisa menyediakan kopi sambil ngobrol santai di depan teras? Kan nggak bisa secara logika. Kan gitu. Ini paragrafnya sudah dalam tanda kutip gagal. Jadi bikin ngos-ngosan. Orang udah males baca ini lanjutnya. Terima kasih Bunda, kopi buatan Bunda pasti paling enak, jawab Ustadz Rahmat sambil menggoda. Ayah bisa aja kalau ada maunya selalu menggoda Bunda, lanjut Bu Rati sambil tersenyum. Nah, setelah direvisi gimana sih menyederhanakannya? Oke, kita lihat. Ini kan sebelumnya ya. Nah, sesudahnya ini adalah seperti ini. Nah, lagi kita pakai suara ya. Jadi biar lebih hidup. Klunting gitu kan. Bu Rati menaruh kopi di atas meja, tepat di samping suaminya. Asap mengepul mengantarkan aroma nikmat menggoda. Ini agak sedikit typo ya, karena spasinya nggak ada. Nah, ini orang ketika membaca langsung, oh Bu Rati lagi naruh kopi di samping suaminya. Kopinya masih panas nih. Kenapa? Karena asapnya mengepul, aromanya menggoda. Nah, orang jadi kebayang, wah kopi itu nikmat banget ya. Nah, gitu. Diminum kopinya ya, ucapnya sambil kemudian duduk di samping suaminya. Ini lebih clear. Jadi paragraf pertama menjelaskan Ibu Rati datang membawa kopi yang panas, ditaruh di atas meja. Dialognya memperjelas supaya kopinya diminum sama suaminya. Kemudian dia duduk di samping suaminya. Nah, kemudian baru kita jelaskan nih, mereka biasa bercengkrama di depan teras. Ini bukan dua putri, dua anak ya, karena salah satunya laki-laki ternyata. Dua anak mereka, Nabil dan Kamila pun ikut bermain di sana. Udara pagi yang sejuk membuat secangkir kopi menjadi teman ngobrol yang klop. Nah, ini kita menguatkan lagi. Ini argumen penguat. Paragraf 3 ini argumen penguat bahwa kenapa sih harus disuguhin kopi? Oh, suasananya dingin, enak gitu buat ngopi. Baru nanti ucapan pujian dari suaminya. Terima kasih Bunda, kopi buatan Bunda selalu menjadi yang paling enak. Kalau yang tadi kan pasti paling enak. Kalau selalu itu lebih kena tuh. Selalu menjadi yang paling enak. Tidak ada yang lain. Kalau pasti, biasanya ada yang lain, ada pembanding antara si A dengan si B. Apakah si ustadznya punya istri dua? Gitu. Ini yang jadi pertanyaan kan begitu ya. Nah, teman-teman bisa bandingkan. Itu paragraf nggak apa-apa. Kalimatnya lebih sederhana, paragrafnya lebih banyak nggak apa-apa, tapi lebih clear gitu ya. Baik, ini langsung dipindah aja. Gunakan pemilihan diksi yang tepat, ya kan? Kita harus menggunakan pemilihan diksi yang tepat sehingga nanti hasilnya kita nggak lebih enak ya, nggak terkesan buru-buru. Nah, ini ada lagi naskahnya. Jadi naskahnya saya random ya, teman-teman. Jadi ada semua saya ambil gitu kan, karena hampir sama isinya ya. Maksudnya kesalahan-kesalahannya bersama. Coba teman-teman perhatikan naskah ini. Kalau saya bacanya juga sama ngap. Jadi apa ya? Sepanjang hari ini aku merasa cuaca begitu panas. Setelah bel pulang berbunyi, aku langsung beralih ke kantin. Bel pulang berbunyi, maksudnya setelah bel pulang berbunyi gitu ya. Nah, ini penjaga kantin membuatkan segelas jus stroberi kesukaanku. Nah, dan meminta penjaga kantin membuatkan segelas jus stroberi kesukaanku. Mang, mau jus stroberi. Ini jadi ada pengulangan informasi. Di narasinya sudah ada keterangan penjaga kantin membuatkan segelas jus stroberi, dia meminta. Di sini dijelaskan lagi pakai dialog. Jadi ada pengulangan informasi. Mang, mau jus stroberi, aku pun duduk di salah satu bangku kantin. Siap Neng, ujar penjaga kantin. Aku lihat Mang kantin dengan gercep membuat minuman pesananku. Jadi bertele-tele ya. Jadi nggak taktis gitu loh. Jadi gimana ya? Maksudnya nggak sederhana. Terus tiba-tiba ada yang manggil, Bella, aku cariin ternyata di sini, ayo pulang. Tiba-tiba aku mendengar seorang meneriakkan namaku. Aku yang sedang menikmati segarnya jus stroberi, refleks menengok ke sumber suara. Ini juga jadi panjangan gitu teman-teman, jadi bacanya capek gitu ya, bacanya capek, nggak taktis juga. Maksudnya kan gini, kita mau ngasih tahu kalau si Bella cuacanya panas, terus Bella ini pengen minum jus stroberi karena kondisinya haus, terus waktu dia lagi minum temannya datang, kan gitu maksudnya ya. Maksud dari tulisan itu kan begitu ya. Tapi ini penjabarannya jadi terlalu panjang juga gitu, gerasa gerusu kalau kata orang Jawa bilang ya. Nah, terus bagaimana perbaikannya? Nah, perbaikannya nih di sebelahnya nih ada revisi. Ya, revisi. Ini revisinya ada di sini. Mana nih tadi revisinya ya? Di sebelahnya ada revisi. Nah, ini. Kok nggak keluar revisinya?
Nah, ini kekliknya kecepatan kayaknya, Bun. Revisinya nggak mau keluar. Sorry ya. Dibuka di itu aja deh, dikeluarkan dari itu. Nah, ini revisinya itu, ini saya bacakan aja ya. Jadi revisinya ini diklik langsung ini ya, langsung hilang dia yang revisinya. Jadi revisinya ini hari ini cuaca panas menyengat, angin pun tak bertiup walau sesaat ya. Ini revisinya nih, hari ini cuaca panas menyengat, angin pun tak bertiup walau sesaat. Dikeluarkan aja dari itu, dari ininya, dari slide-nya. Jadi langsung ke ke tampilan aslinya, bukan tampilan slideshow. Dari tampilan aslinya, bukan slideshow. Oke. Ini mah yang setelahnya. Oke, saya bacakan aja nggak apa-apa ya. Jadi hindari hari ini cuaca panas menyengat, angin pun tak bertiup walau sesaat. Jadi kita bikin simple dengan seperti itu. Nah, ini di atasnya ini ada halaman 6 ya, halaman 6, page 6. Itu tadi sebelum paragraf. Nah, itu ya. Jadi paragraf pertamanya cuma terdiri dari 2 kalimat. Hari ini cuaca panas menyengat, angin pun tak bertiup walau sesaat. Titik, sudah. Pembaca udah tahu, oh kondisinya panas. Terus bunyi tuh, ring, bel pulang sekolah berbunyi. Titik. Dari situ kita tahu, oh bel pulang sekolah, itu bel yang bunyi bel pulang sekolah. Aku bergegas lari ke kantin. Titik. Memilih duduk di bangku sudut ruangan. Berharap angin menyapa memberi kesejukan. Nah, ini kan lebih enak nih. Jadi dia lari ke kantin, duduk di sudut ruangan ya. Di situ berharap nanti ada angin yang datang. Langsung dia ngomong itu, Mang, jus stroberinya 1, ucapku sembari melambaikan tangan ke penjual kantin. Ini lebih clear ya. Siap, Neng, timpa laki-laki berkulit gelap itu sambil tersenyum. Nah, jadi jelas nih dialognya. Si Bella duduk, terus pesan minuman, terus direspon sama tukang jusnya. Nggak usah bertele-tele. Jadi orang baca ini tahu, oh dia lagi duduk di kantin langsung pesan minuman. Nggak perlu pakai narasi juga. Bella, ternyata kamu di sini. Ayo pulang, saut sebuah suara mengejutkanku. Nah, si Bella ini kaget nih. Dengan refleks, kubalikan badan menghadap ke arah sumber suara. Terlihat Lania bergegas menghampiriku. Nah, jadi kan ini lebih clear ya. Jadi refleks nih, ketika dia udah ngedenger, dia refleks nengok. Ayo pulang, ajaknya lagi sambil menepuk bahuku. Gadis itu lalu duduk di sampingku. Nah, jadi ini lebih clear. Maksudnya lebih enak dibacanya, gitu ya, ketimbang yang tadi, yang pertama, gitu. Jadinya panjang banget paragraf-paragrafnya, gitu ya. Nah, ini pemilihan diksinya. Jadi teman-teman, ketika sudah selesai menulis, itu dibaca lagi. Kira-kira enak nggak sih dibacanya, gitu. Kalau sekiranya kok nggak enak ya, capek bacanya, diperbaiki lagi supaya nanti biar enak dibacanya. Baik, slide selanjutnya, atau mau ada pertanyaan dulu sebelum kita beralih ke selanjutnya nih, teman-teman? Baik. Boleh, barangkali ada yang mau ditanyakan? Iya, bisa raise hand atau bertanya langsung. Dibuka mikrofonnya, Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Kita tunggu ya Pak Erwan ya, barangkali ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya atau menanggapi. Ini ada Bu Anis Solihah. Iya, ada Bu Anis. Iya, terima kasih Bu Tini atas waktunya, kesempatannya. Pak Erwan mau izin tanya. Tadi pada narasi cerita yang pertama tentang hakim ya, sidang perceraian, di situ dituliskan bahwa saya memutuskan, gitu ya. Iya. Yang saya tanyakan adalah apakah kata-kata itu boleh, padahal seyogyanya ketika di pengadilan hal begitu tidak terjadi, tidak ada pernah kata saya memutuskan. Yang ada pengadilan tinggi agama kami gitu. Apakah itu akan menyalahi aturan atau boleh diperbolehkan dalam jenis karangan seperti ini? Mungkin itu Pak Erwan. Oke, siap. Baik Bun, terima kasih pertanyaannya. Ini emang saya sengaja nih cari pancing-pancing nih.
pancing-pancing ada pertanyaan gitu Iya ya. benar ya Pak. Iya, ada beberapa yang tulisannya masih sebenarnya nggak sesuai sama Webi juga masih ditulis di sini ya. Benar yang disampaikan Bu Anis tadi bahwa kalau dalam satu keputusan sidang itu biasanya pengadilan memutuskan atau majelis hakim, nah gitu ya, majelis hakim memutuskan bahwa, nah harusnya seperti itu memang gitu. Nah jadi teman-teman kalau misalkan ada yang seperti ini berarti apa yang harus dilakukan nih kita dalam menulis sebuah cerita, riset. Ya, jadi kita perlu riset juga nih ternyata. Ya, jadi sebelum kita menulis itu di riset. Ini sesuai nggak sih sama yang tadi di dunia nyata gitu kan? Nah, benar tadi pertanyaannya. Sebenarnya ini nggak sesuai gitu. Dari segi penulisan kurang tepat. Nggak salah ya, tapi kurang tepat. Jadi bisa diperbaiki penulisannya. Majelis hakim memutuskan bahwa gitu ya gugatan cerai Ibu Rani dikabulkan. Seperti itu barangkali ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Erwan. Ya, ada Bu Yuniar Bapak yang ingin bertanya. Silakan Bu Yuniar Ali. Iya, biar aktif, biar disangka saya jeli Pak Erwan. Masih di slide yang tentang Pak Hakim itu ada bla 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 bernama Wahyu. Bernamanya huruf besar. Nah, itu salah tuh. Kalimat itu yang pertama. Yang kedua, Pak Wahyu, Paknya kecil, nama orangnya juga besar. Sementara di satu sisi ada yang ibu apa, tapi bunya besar, namanya juga besar. Terus yang ketiga, antara gugatan Pak Yudi dan ada dua nama, Pak Yudi dan Pak Angga. Khawatir ini nanti kelangsungan sampai cerita dibukukan itu apakah benar dua nama, apa salah? Tolong itu dikonfirmasi. Nah, cakep. Terima kasih. Ya. Iya. Ini maksud saya tuh dengan diskusi kayak gini kan kelihatan gitu ya, sengaja memang ditulis begini. Jadi buat yang nulisnya pun tahu itu tulisan saya ya, gitu ya. Nah, terus ketahuan. Jadi aktif ya Pak ya. Iya. Terus ketahuan ada salahnya. Kan tadi saya tanya nih, kalau yang tadi saya tanya ustadznya itu punya istri satu apa dua? Gitu kan? Dua. Nah yang ini saya tanya lagi, ini suaminya satu apa dua gitu? ada Pak Yudi sama Pak Angga gitu ya. Nah, benar banget ini. Baru sadar ya. Ya, itu pertama. Yang kedua, masalah penggunaan huruf kapital nih teman-teman ya. Jadi coba dipelajari lagi bagaimana penggunaan huruf kapital. Biasanya kalau untuk sapaan pengganti nama dia hurufnya huruf besar gitu ya. Kalau bukan pengganti nama huruf kecil. Ini bisa dicek lagi lah ya ininya apa namanya aturan kepenulisannya. Itu biasanya guru bahasa Indonesia tuh yang paham bener. Karena saya guru IPA jadi paham tapi dikit ya. Nah kayak gitu. Ini bener banget ya. Yang bernama Andi ini salah nih sebenarnya penulisannya. B-nya besar gitu ya. Kurang tepat lah ya, bukan salah sih. Dan ini ada namanya yang double, suaminya dua. Nah ini teman-teman maka perlu banget yang namanya tadi yang saya bilang apa namanya swastunting atau apa self editing sebelum dipublikasikan. Jadi tujuannya adalah teman-teman baca lagi nih, selain membaca tekniknya apakah udah enak dibaca atau belum, juga masalah kesalahan penulisan tadi. Ya yang typo tadi gitu. Kalau di saya nih masalahnya keyboard laptop saya kadang-kadang yang spasinya suka nggak bisa nih, walaupun dipencet kencang suka error. Makanya tadi banyak yang dempet tuh ya, spasi dempet gitu. Nah kalau teman-teman kadang-kadang kalau ngetik di HP nih, itu kan kadang-kadang ada yang suka udah di setting otomatis tuh keyboardnya. Kita mau nulis Pak Yudi yang keluar Pak Angga karena sebelumnya mungkin kita settingan sama Pak Angga gitu ya. Nah, itu bisa dianulir gitu ya. Makanya ketika di swastunting di akhir diperbaiki benar-benar, dibaca lagi. Oh, ini ada kesalahan di sini gitu ya. Ini yang nulisnya kan jadi tahu nih. Oh iya, ternyata saya salah. Karena kan kalau di layar kayak gini gede itu kelihatan gitu. Nah, jadi bisa kelihatan di sana. Itu fungsinya barangkali Bu Yuniar. Yang lain barangkali ada lagi sebelum kita lanjutkan. Baru masalah ini ya Pak Erwan. Ya, silakan Bu Tuti ya. Iya, kalau dilihat tadi pemakaian huruf kapital untuk sapaan, kalau saya lihat di sini di kalimat, aku lihat Mang Kantin dengan gercep membuat minuman pesananku. Kalau dikatakan ini Mang, M-nya huruf besar ya tuh. Aku lihat Mang Kantin. Iya, sebenarnya kalau ini kan berarti
kalau Mang Kantin kurang ini Bun, kurang pas ya. Sayangnya dokter Bapak. Mang Kantin kurang pas, makanya saya ganti tuh di revisinya. Revisinya itu bukan Mang Kantin lagi, tapi revisinya di situ apa namanya penjual kantin, ke penjual kantin. Ucapku sembari melambaikan tangan ke penjual kantin. Gitu. Ya, jadi kalau dilihat dari penulisannya juga ya, kalau yang itunya M-nya harusnya kalau M kecil. Ya cuma itu aja sih. Iya kalau kita mengkritisi dalam penulisan huruf kapital. Iya betul. Iya. Nah jadi nah ini teman-teman sebenarnya ini masuknya kelas editing bukan kelas menulis. Kalau kelas menulis itu kita nulis aja dulu gitu kan. Kalau prinsip kami nih di teman-teman di Matchin ya, itu yang namanya menulis ya tulis aja dulu. Jadi kalau mikir namanya pemikir, kalau penulis ya nulis, kalau pengedit ya editor gitu ya. Nah tapi ada tapinya. Sebelum dipublish, sebelum disosialisasikan ke umum, ada baiknya diperbaiki terlebih dahulu. Karena tidak ada salahnya kita mempelajari Webi dan sebagainya, tidak ada salahnya. Ya, takutnya gini teman-teman, ketika tulisan kita dibaca sama profesor ahli bahasa misalnya, nggak sengaja nih kita nulis di sosial media, dibaca sama ahli bahasa, ternyata tulisan kita berantakan, kan malu banget ya. Katanya penulis sudah menghasilkan banyak karya, tulisannya banyak, lah kok nulis yang sesuai sama kaidah bahasa aja nggak bisa, ini penulis macam apa, kan malu ya. Ya, jadi tetap harus belajar untuk memperbaiki tulisan, gitu ya, gitu. Jadi ini bumbunya di situ. Jadi kalau teknik penulisan itu digunakan untuk membuat tulisan kita yang nyaman dibaca, kalau Webi dan aturan itu untuk tulisan kita supaya lebih baku ketika nanti menghadapi orang-orang yang memang paham tentang itu. Tapi gini teman-teman, untuk cerpen atau novel, kadangkala ada beberapa yang tidak menggunakan bahasa baku, misalkan menggunakan bahasa daerah, gitu. Ada juga beberapa yang menggunakan bahasa daerah. Jadi tidak masalah, tapi yang umum ya, bahasa daerah yang umum. Itu kalau yang baku itu biasanya yang memang sudah ada standarnya, misalkan ustadz, penulisan ustadz itu yang benar sesuai Webi kan ustaz, pakai Z ya, ustaz. Nah jadi itu yang kita pakai. Jangan kita mentang-mentang ustadz pakai DZ, ustadz ini yang bener begini nih. Jadi sesuai dengan kaidah bahasa Arab, enggak. Pengucapan dan kaidah bahasa Arab dengan bahasa Indonesia berbeda. Nah itu yang harus kita pahami itu. Yang bener sopir apa supir kan gitu ya? Sopir apa supir nih? Nah itu yang perlu kita tahu juga. Karena masalah-masalah sepele-sepele gitu, kadang-kadang orang-orang yang kritis tuh itu nyarinya kayak gitu kesalahan-kesalahannya. Nah itu yang kita juga perlu perbaiki juga. Jangan sampai diabaikan. Barangkali itu ada lagi yang lain? Pak Erwan izin. Pak Erwan. Ya, mangga silakan. Ya baik, terima kasih Bapak. Dari tadi saya dengar tentang Webi itu kalau tidak salah untuk pembuatan Webi itu EYD edisi keempat ya Pak ya. Kalau sekarang menyatakan edisi EYD kelima itu dengan EYD lagi ya Pak ya, bukan dengan Webi apa gimana Pak? Informasi yang saya dapatkan itu benar apa salah ya Pak ya? Jadi ada perubahan ya, ada EYD ya. Katanya EYD edisi 5 ya Pak ya. Jadi EYD lagi ya Pak ya. Bagaimana? Nah itu kalau masalah itu sih saya kurang kurang mengikuti juga ya. Kurang mengikuti. Yang pasti itu kan istilah aja. Istilah aja. Istilah yang terpenting kan isinya dari kata-kata yang dipakai. Dan memang saya dengar ada ini loh Bun, ada serapan-serapan baru sekarang ya. Ada beberapa serapan baru yang diperbaiki. Perbaiki semua ya di EYD yang edisi 5. Ini suaranya tabrakan. Oke. Lanjut. Yang lain barangkali. Silakan Bapak Ibu yang lainnya peserta webinar yang ingin bertanya atau menanggapi apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Erwan. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ya, silakan Pak. Oke, ini lanjutkan di slide selanjutnya. Ini ada yang namanya hindari paragraf gendut, bikin pembaca malas meneruskan bacaan, ya. Mungkin teman-teman di kelas menulis lain paragraf gendut ini nggak ada masalah, gitu. Ada yang satu paragraf satu halaman, ya, nggak masalah gitu. Tapi kalau sebagai orang yang senang baca nih, ketika kita membaca itu kayaknya nggak nyaman aja, itu capek bacanya, gitu kan? Kasihan juga. Jadi kita harus punya rasa
apa namanya ke pembaca tuh supaya dia nyaman gitu, gimana pelayanan terhadap pembaca karya gitu. Kalau saya bilangnya gitu. Nah, ini ada contoh paragraf gendut nih, ada beberapa kalimat. Ini ada satu, yang satu ini satu halaman sendiri, satu halaman satu paragraf. Waduh, keren banget ya. Nah, ini sangat memusingkan ketika kita baca ini ngos-ngosan. Jadi paragraf itu baiknya kayak gimana sih sebenarnya paragraf itu ya? Boleh langsung, ini paragraf gendut. Diklik lagi Bun, ini diklik. Nah ini kan ya, ini yang satu halaman nih, satu halaman satu paragraf. Keren banget lah pokoknya ya. Lagi diklik lagi boleh, langsung diklik lagi. Jadi paragraf yang baik itu maksimal 5 kalimat ya. Jadi dalam satu paragraf itu maksimal 5 kalimat dan satu gagasan utuh. Jadi gagasannya nggak yang macem-macem ya, satu gagasan utuh ya. Ini boleh diklik lagi Bun, diklik klik lagi langsung lagi. Nah, kalimat juga ada yang gendut ya Pak Erwan. Iya, kalimat juga ada yang gendut. Nah, makanya di sini ada paragraf, ada kalimat nih. Paragraf itu terdiri dari 5 kalimat. Nah, di bawahnya tiap kalimat itu memiliki maksimal 11 kata. Jadi nggak gendut. Kalau lebih dari 11 kata tuh gendut. Bacanya capek, kayak yang tadi di awal-awal tuh. Kayak orang lari maraton, ya kan? Nggak sampai-sampai gitu kan. Nah, jadi ibarat mengejar cintanya entah pergi kemana gitu kan. Jadinya capek aja gitu ya. Nah, ini paragraf. Ini kurang diperhatikan sama beberapa teman-teman penulis, ya. Dan ini jadi masalah ke depannya. Kenapa jadi masalah? Ya, nggak asik aja gitu kita bacanya. Coba deh teman-teman baca deh. Yang contoh paragraf gendut ini. Kan capek banget. Terus kita nggak tahu ini paragraf ini sebenarnya mau ngeceritain tentang apa sih? Di situ numpuk semua, ya kan? Ini ada yang namanya lelah sampai ke tulang rusuk, ya kan? Menggendong tengok, wah segala macem. Yang satunya lagi ini ada dialog bu guru, dialog kezila, wah numpuk semuanya jadi satu paragraf. Nah itu jadinya bingung gitu kan ya. Nah makanya kita hindari penggunaan paragraf gendut ya. Jadi kalau bisa paragraf itu maksimal 5 kalimat. Ini siapa yang bilang? Pak Dahlan Iskan ya. Pak Dahlan Iskan itu beliau ini juga seorang penulis. Kalau kita lihat tulisan beliau di Kompas, di Republika, di mana tulisan-tulisan beliau itu tidak pernah lebih dari satu paragraf itu tidak pernah lebih dari 5 kalimat. Dan kalimatnya pendek-pendek. Itu. Ini paragraf gendut ya. Kita lanjutkan ya ke selanjutnya. Setelah paragraf gendut, nah ada yang kebanyakan dialog minim narasi, mirip naskah drama. Nah, ini ya. Ini dialog semua. Satu halaman dialog semua, narasinya nggak ada. Ya, ini mirip kayak naskah drama. Ya, akhirnya yang nggak asik aja gitu. Pembacanya bingung nih, ya ini lagi di mana settingnya, lagi ngapain gitu. Ini ada 2 contoh nih yang saya bikin di sini. Diklik lagi boleh, Bun? Ya, ini 2 contoh. Ini sama nih dua-duanya ya. Paragrafnya dialog semua. Nah, terus yang bagus gimana sih? Nah, ini kalau diklik di sebelahnya ada tuh 3 on 3. Jadi rumusnya 3 on 3, teman-teman. 3 on 3 itu apa sih? 3 pasang dialog masuk narasi. Ya. Kemudian 3 paragraf narasi masuk dialog. Ini ketikanya banyak yang salah juga nih. Maaf ya, tadi dadakan soalnya. Nah, jadi 3 on 3 itu begitu. Jadi ketika 3 pasang dialog masuk narasi. Dialog 3 pasang. Iya. 3 pasang tek baru masuk narasi. Terus sudah ada narasi 3 narasi masuk ke dialog supaya pembacanya nggak bosan. Dan nanti hasil tulisan kita lebih solid. Ya. Nah, yang selanjutnya ini kebalikannya. Kalau tadi kebanyakan ini suaranya tabrak-tabrakan nih. Kalau tadi kebanyakan dialog, sekarang kebanyakan narasi. Minim dialog, kalau kata saya mirip laporan bulanan. Ya. Jadi kalau laporan bulanan itu kan narasi, nggak ada dialognya ya. Nah, ini narasi terus itu sampai 5 paragraf nih narasi terus ya kan. Paragraf keempatnya gubrak gitu. Ini bikin pusing juga. Terus gimana nih aturannya? Boleh selanjutnya. Pisahkan dialog dengan narasi, pisahkan juga onomatope dengan narasi. Jadi teman-teman nih ada contoh, ini dialog sama narasinya jadi satu. Hari Kamis yang cerah di bulan Mei, tiba-tiba handphone Lina pun berdering.
Lalu diangkat oleh Lina. Aci adalah panggilan sayangnya kepada kakak sulungnya tercinta. Assalamualaikum Ci, ada apa? Iya Lin, siang ini kamu masih ngajak. Ini tumpuk-tumpukan ya. Dialognya numpuk di satu paragraf ya. Ini narasi dan dialog bercampur ya. Coba diklik lagi, ini membuat pusing membacanya. Saya pusing bacanya ya. Kalau teman-teman nggak tahu lah, kalau saya pusing bacanya. Ini narasi dan dialog bercampur membuat pusing membacanya. Nah, kalau yang di bawahnya ini suara lah ya. Onomatop ini suara bercampur juga. Buat pusing juga, jadi kurang showing ya gini. Brak, terdengar suara pintu bambu. Nah, siapa itu? Ini ada dialog, ada suara brak, ada apa. Jadi nyampur kayak gado-gado ya. Nah, ini yang perlu kita hindari. Mungkin di tempat lain ini nggak terlalu diperhatikan gitu. Kalau di tempat saya belajar, saya ngajar, ini lebih enak untuk dipisah. Kenapa? Lebih clear, lebih jelas ya. Contoh yang pertama, kalau kita pisah, ini lebih jelas. Pertama, misalkan kita pisah nih, ini ada yang pertama tuh ada beberapa pokok pikiran ya. Cukup begini misalnya, hari Kamis yang cerah di bulan Mei. Titik, sudah sampai situ aja. Tiba-tiba handphone Lina berdering, nggak pakai pun ya. Oh, ini ada nama. Onomatope itu adalah suara-suara dalam tulisan. Misalkan berak, buk gitu kan, jebret. Nah, itu suara-suara, suara bel ring gitu. Suara telepon, nah itu suara-suara lah ya. Tujuannya untuk lebih membuat cerita kita lebih hidup. Kayak di sini yang contoh kedua brak gitu ya, brak. Terdengar suara pintu bambu yang ditutup dengan keras. Nah, ini didorong dengan keras. Nah, ini tentang paragraf ya. Kita lanjutin ya. Nah, sebentar, jangan diklik dulu ya. Ini kita lanjutkan ya penjelasannya. Ya, kenapa harus diperbaiki teman-teman? Karena kalau kita nggak perbaiki, ini nanti membuat kita menjadi bingung gitu. Sebenarnya ini mau apa sih yang disampaikan gitu ya. Ya, contoh nomor 1 itu dialog numpuk semua. Ya, jadi nggak jelas nih tujuannya apa. Contoh nomor 2 juga sama. Nah, ya. Jadi kurang enak. Kalau cerita horor nih, yang nomor 2 nih nggak kena nih. Kalau cerita horor, ketegangannya nggak ada. Jadi nggak visual. Kalau cerita horor tuh yang enak tuh dipisah, misalkan bus gitu kan. Suara angin terdengar kencang, berak gitu kan, jendela kayu tiba-tiba menutup dengan sendirinya, keringet, kemudian suara deritnya membuat bulu kuduk merinding, tok 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 tok, terdengar suara langkah kaki di depan teras yang terbuat dari bambu. Nah, ini kan lebih enak gitu loh. Jadi kalau kita pisah-pisah, jadi lebih enak gitu, meong gitu. Ada suara kursi belang mengeong di kegelapan malam. Aku bertanya, ada apa sebenarnya di luar sana? Nah, kan itu lebih enak ya, misalnya. Itu contoh. Jadi, kalau kita gabungin jadi satu, pembaca bingung. Dia mau ngasih tahu apa sih gitu kan, tentang apa? Message, pesannya nggak nyampe, gitu ya. Nah, itu misalkan dialog narasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjutkan? Ya, santai aja, pelan-pelan. Nanti kalau kecepatan bingung malah. Ya, dicoba ya Pak ya kepada para peserta webinar. Silahkan jika ada yang mau menanggapi dan memberikan pertanyaan. Ibu Lani sepertinya akan bertanya ya Bu Lani. Monggo silakan. Mangga Bu Lani Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Ini apa? Memang saya kurang sekali ya untuk ilmu menulis ini ya Pak ya. Banyak yang udah Bapak jelaskan di sini nih, kita jadi jelas ya. Jadi mana yang jangan ada yang dihindari gitu kan. Tadi seperti tadi paragraf gendut itu belum paham tuh kayak gininya, tapi ada pencerahan setelah Bapak memberikan slide-slide ini ya. Jadi kita tahu cuma sekedar menulis gitu loh Pak. Ini bukannya pertanyaan ya, ini hanya yang udah saya rasain kemarin menulis. Jadi apa yang saya pikirkan ya saya tulis aja dulu gitu Pak. Jadi untuk yang seperti ini nih, untuk yang seperti kutipan di kata-katanya
seperti itu ya, terdengar. Saya belum paham tuh di situnya tuh Pak. Gitu. Jadi bagian-bagian mana aja yang dialog-dialog yang mana aja yang harus diberi tanda kutip gitu. Itu aja Pak. Saya kalimat-kalimat itu, dan tadi katanya minimal 2 sampai berapa? Satu paragraf tuh 2 sampai 5 kalimat ya. Oh, 5 kalimat ya. Iya, itu Bapak mungkin nanti mungkin bisa nanti ininya ya Pak buat dipelajari lagi ke worknya. Terima kasih PPT-nya Pak. Iya, sama-sama. Iya, jadi memang saya tanggapi ya. Langsung saya tanggapi ya nih. Iya, silakan. Jadi teman-teman, kalau masalah menulis ini memang kita nggak bisa instan langsung disampaikan langsung bisa paham. Harus ada pembahasan lebih lanjut ini, jadi poin per poin ya, jadi biar lebih kena gitu. Ya nanti bisa tanya ke Bu Yuniar tuh, beliau udah pakar lah masalah ini ya. Kalau saya kan nggak di Tangerang ya, jauh. Nah bisa tanyain tuh, ini gimana sih penerapannya ya lebih jelasnya gitu. Kenapa? Karena memang bagusnya itu satu-satu yang kita bahas nih. Misalkan kita ngebahas tentang dialog terus sampai dialog dengan narasi biasanya sampai dia paham gitu kan, nanti baru lari ke yang lain. Ini kalau yang saya bahas dari awal sampai akhir sebenarnya nggak jauh dari narasi sama dialog ya. Itu ternyata teman-teman masih banyak sekali yang penyampaian dialog dan narasinya masih istilahnya masih perlu diperbaiki gitu ya. Terus ada pertanyaan terus kalau gitu saya salah dong? Enggak salah sih gitu ya. Kalau salah dibilang salah enggak juga, cuman kurang nyaman dalam penyampaian tulisannya ketika dibaca oleh pembaca. Gitu aja sih. Monggo silakan barangkali mau dilanjutkan. Bapak ada lagi Pak yang mohon izin, terima kasih Bapak. Yang tadi Bapak bilang tentang Pak Nyala Islam ya, selalu menggunakan paragraf ada 5 kalimat, tiap kalimat maksimal 11 kata. Ketika kita menggunakan 5 kalimat, kadang maksudnya itu belum sampai ya Pak ya. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan 7, 8, atau 9 kalimat. Ini apakah sudah dibakukan atau memang sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan gitu Pak? Nah, ini Bun, kalau yang sampai 8, 9, 10, 12 gitu ya, terus ini paragrafnya jadi gendut yang pertama. Yang kedua, biasanya pemilihan narasinya yang dia nggak bisa, dalam arti ini, memang perlu berlatih. Makanya tadi yang saya sampaikan, paragraf itu satu gagasan utuh. Ya, kenapa dia bisa sampai 7, 8, 9, 10 kalimat? Karena dia terdiri dari beberapa gagasan biasanya. Itu satu gagasan tuh gini, misalkan kita mau ngebahas tentang pemandangan, ya sudah kita selesaikan saja tentang pemandangan, nggak perlu segala ada di situ tukang cendol, tukang apa jalan segala, itu paragraf selanjutnya. Nah kebanyakan ketika kita menulis sebuah paragraf itu digabungin jadi satu, banyak banget gagasannya dalam satu paragraf, makanya jadinya panjang gitu. Misalkan nih kita mau nyampaikan tentang si A lagi ada di satu ruangan sendirian dan dia ketakutan. Nah ini sebenarnya 3 gagasan nih. Ruangan kita bisa masukkan satu paragraf, ruangan gelap segala macam. Kemudian sendirian bisa satu paragraf dan ketakutannya satu paragraf. Kebanyakan dari penulis-penulis itu digabungin jadi satu. Di ruangannya dijelasin, kemudian sendiriannya dijelasin, kemudian ketakutannya dijelasin, akhirnya numpuk tuh di satu paragraf, akhirnya jadilah paragraf gendut. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Sebenarnya kalau dibilang ini aturan baku, bukan aturan baku, tapi kenyamanan dan teknik kita untuk menyampaikan pesan. Jadi pesannya tersampaikan. Contoh yang tadi kita lihat di tampilan layar ini kan pesannya nggak nyampe ya, karena di sini numpuk semua. Kita jadi bingung nih maksudnya ngapain sih gitu ya. Mungkin sekilas, oh iya ini maksudnya dia lagi ngobrol tentang ini, tapi kan jadi nggak nyaman gitu. Dan si pembaca belum sempat untuk memvisualkan di kepalanya, udah masuk lagi nih konsep yang baru gitu. Mau nyeritain si A belum selesai, baru dicerna masuk lagi gitu. Tapi kalau kita modelnya kayak tadi, satu paragraf satu gagasan utuh, enak gitu cernanya. Ya mencernanya lebih enak gitu kan ketimbang yang model-model seperti ini. Kayak gitu Bun sebenarnya tujuannya untuk lebih memudahkan pembaca memahami maksud kita.
Ya, baik Pak, terima kasih. Tapi nggak ada salahnya Pak kalau misalnya sekali-sekali lebih dari 5 nggak apa-apa. Kalau saya enggak, saya udah kalau nawar, saya udah nggak pakai tawar menawar. Gitu ya Pak ya. Jadinya nanti gendut paragrafnya, kurang Gitu. bagus gitu kalau kata saya. Iya. Pokoknya Baik. hindarin yang gendut-gendut ya Pak Gitu Erwan. ya. Pak Erwan, maaf ada Bu Warsi Ya. yang ingin Monggo, bertanya silakan. sudah raise hand. Silakan Ibu Warsi. Baik, terima kasih Bu Tini, Bu Yuniar Ali. Sama Ibu. Silakan. Sebenarnya banyak sekali yang mau saya tanyakan, tapi dikempiskan saja. Begini Pak, satu paragraf itu satu gagasan atau satu ide pokok. Kalau misalkan Pak, kita menulis dialog antara dua orang gitu, antara Andi dengan Pak Yudi misalkan. Kalimatnya kan ditulis dalam tanda kutip gitu. Apakah harus setiap satu kalimat yang diucapkan oleh si tokoh ini ditambahkan dengan narasi? Contohnya seperti ini. Pak, saya minta uang misalkan. Itu kata si Andi gitu. Nah, itu kan berada dalam tanda kutip. Kemudian di belakangnya kata Andi harus seperti itu, atau boleh tidak gitu Pak. Soalnya kan maksudnya gini, ini kan dialog ini bersaut-sautan gitu, ditulisnya gitu dua orang ini. Haruskah selalu diberikan narasi kata Andi, kemudian jawab Pak Andi, kata Andi lagi, tanya Andi lagi, jawab Pak, itu begitu Ya, paham. Iya gitu maksudnya gitu. Terus penulisannya nih, masalah penulisannya. Saya kemarin tuh nulisnya seperti ini. Misalkan satu kalimat bla 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 bla, selesai itu saya karena kalimat berikutnya itu diucapkan oleh tokoh yang lain, saya tulisnya di baris bawahnya begitu seterusnya gitu Pak. Tanpa ada yang saya kasih narasi, ada yang tidak gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak Erwin. Makasih. Oke. Namanya Erwan bukan Erwin Bu. Oke. Ya nggak apa-apa. Iya Pak Erwan. Canda Bu, tenang aja. Jadi gini, teman-teman, saya tanya dulu sama Bu Warsi. Ada nggak larangan untuk tidak menggunakan, itu namanya dialog teks. Ada nggak yang larangan menggunakan dialog teks? Kalau nggak ada, ya nggak masalah. Ya maksudnya gini, kalau itu dialognya dua orang, boleh tidak menggunakan dialog teks atau narasi penjelas, boleh ya, tapi dengan syarat tetap seperti tadi, 3 on 3, 3 pasang dialog masuk narasi. Jadi misalkan gampangnya gini, ayah, aku minta uang buat bayaran, ucap Andi kepada ayahnya. Kemudian ayahnya merespon nih, Pak Yudi mengerutkan keningnya. Karena baru kemarin Andi minta uang untuk ekskul, hari ini dia meminta untuk bayaran. Ini narasi kan? Uang yang kemarin kemana Andi? Terus si Andi jawab, yang kemarin dipakai buat ini. Wah, itu kan udah satu pasang nih. Terus yang hari ini untuk bayaran apa lagi? Misalnya, kalau itu misalkan mau ditambahin boleh. Timpal Pak Yudi dengan wajah yang menunjukkan wajah kurang suka, misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi nggak mesti setiap habis dialog itu dikasih narasi atau dialog, tidak, karena dia 2 orang posisinya, jadi bersautan tadi. Nah, yang perlu dikasih itu tadi ketika ada orang ketiga di situ yang masuk, tambahin narasi atau tambahin dialog teks di belakangnya, gitu. Jadi biar jelas nih, ini yang ngomong siapa, kok ujuk-ujuk ada 1 orang lagi di situ, gitu kan? Nah, misalkan tambahin narasi lagi, misalkan melihat perdebatan antara Andi dan Pak Yudi. Kemudian Udin berusaha untuk menengahi. Nah, jelas nih ada Udin masuk di situ. Pak Yudi, Andi, udahlah nggak usah bertengkar untuk masalah keuangan. Kalau memang Bapak tidak ada, saya bisa bantu misalkan. Ucap Udin sambil sambil ngapain gitu misalnya. Nah, jadi jelas gitu. Kalau cuma berdua, oke, nggak ada masalah tuh, tiktokan namanya ya. Jadi 2 saut-sautan gitu, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai selalu pakai dialog, nggak usah. Kiranya diperlukan boleh ditambahin, tapi yang pendek-pendek aja, jangan panjang-panjang juga gitu. Nah, kebanyakan teman-teman itu narasinya kepanjangan. Jadi dialog atau narasi, dialog teks atau narasi setelah dialog tuh jangan lebih panjang dari dialognya gitu.
Ya, jadi kadang-kadang malah narasinya kepanjangan. Nah, itu yang kurang tepat. Yang pertama, yang kedua, komposisinya tidak 3 on 3. Jadinya kayak naskah drama larinya. Seperti itu sih, Bu Arsi, barangkali bisa dipahami ya. Nah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain barangkali. Baik, masih ditunggu Bapak Ibu. Iya Pak, mau tanya. Dari Anda Ibu silakan. Tuti ya? Iya, Ya, saya silakan, sih Bu Tuti. baru kali ini menulis, baru pemula banget. Mm-mm. Kalau dilihat dari tulisan mungkin teman-teman mah lebih bagus. Kalau saya lihat dari sini mungkin saya banyak salahnya. Cuma saya mau tanyanya tuh masalah ceritanya, misalnya alurnya. Kadang-kadang kita menulis cerita sekarang, tapi kemudian kita berbalik ke masa lalu. Jadi kayaknya alur mundur ya. Terus Flashback. ya flashback. Saya jadi bingung menentukan, kadang-kadang konfliknya itu ada di masa lalu gitu, mundur, kemudian endingnya di masa sekarang tuh gimana tuh, kadang-kadang saya jadi mampet di situnya gitu loh. Emang makanya saya nggak pernah belajar menulis itu seperti gimana gitu di endingnya, nanti apa konflik itu harusnya ada di masa sekarang ataukah dilanjutkan dengan endingnya juga di situ, atau gimana itu kalau menurut menulis yang betul gitu. Saya suka mampet di situ. Ya. Jadi gini, Bu Tuti. Ya, jadi kalau alur boleh, maju mundur boleh, nggak ada masalah. Nggak ada istilahnya, nggak ada harus maju terus mundur, nggak. Alur bisa campuran ya, bisa maju bisa mundur. Nah, untuk penyelesaiannya ada di masa sekarang, jelas, karena masa lalu kan itu masalahnya, konfliknya itu diselesaikan di masa sekarang, boleh, nggak ada masalah ya. Nah, permasalahannya adalah kadang untuk membuat jembatan antara masa lalu sama masa sekarang itu yang teman-teman kurang klik gitu ya, maksudnya kurang bisa untuk menyambungkan itu. Nah, itu. Iya, jadi emang harus ada jembatannya gitu, yang jembatan yang menyampaikan, misalkan gini, dia lagi ada di masa sekarang nih, lagi ngobrol segala macam, terus dia ngeliat sesuatu, dia ingat sama masa lalu. Harus ada narasi penjelasnya, Misalkan Samsul tiba-tiba teringat oleh ketika dia, misalkan gini, ada suara balon meletus itu, dor gitu kan, sebuah balon meletus, seorang anak menangis karena balonnya tidak lagi bisa dimainkan. Samsul melihat kejadian itu, kemudian dia teringat masa lalunya ketika ia berusia sekian tahun. Terus ada flashback tuh, dia langsung flash gitu kan, misalkan ada kata-kata misalnya zrat atau apalah gitu ya, yang menunjukkan dia lagi masa lalu. Di situ ada dialog misalkan, Samsul main yuk gitu. Nah, ini ucapan anak kecil yang itu, Samsul pada saat itu berusia sekian-sekian. Nah, jadi ada penjelasannya gitu di masa lalunya gitu. Jadi itu ada jembatannya. Misalkan nanti bagaimana cara kembali lagi ke masa sekarangnya, misalnya kalau misalkan itu dalam satu bab ya, cara kembali lagi ke masa sekarangnya ya tambah lagi jembatannya begitu. Misalkan ada suara bangku, dia lagi duduk di bangku red gitu kan, bangku yang diduduki Samsul berderit, ingatannya kembali ke masa kini dia setelah masa lalunya begini. Nah, jadi ada jembatannya. Atau bisa juga dibuatkan bab baru kalau dalam novel, flashback misalnya, kisah tentang sisi ini. Nah, itu kita bisa kasih awalnya bisa dengan tanggal misalkan gitu, 15 tahun yang lalu sebelum kejadian ini menimpa Samsul. Langsung aja misalkan 15 tahun yang lalu sebelum kejadian unik menimpa Samsul, titik, udah. Nah, di situ kan udah jelas tuh di depannya, di paragraf pertamanya, ini adalah bab tentang 15 tahun yang lalu gitu. Nah, nanti pembaca nggak bingung. Masalah nanti konflik penyelesaiannya di masa sekarang, no problem, nggak ada masalah. Karena itu suka-suka yang nulis, Bu, gitu kan. Kan yang nulis Bu Tuti. Mau dibikin di mana penyelesaiannya, konfliknya kayak apa, terserah gitu. Kalau ada orang yang komen, ih kok begini sih penyelesaiannya, ya suka-suka saya, orang saya pengen bikin begini gitu kan. Loh, kok tokohnya mati, ya udah biarin gitu kan nggak selamanya cerita itu happy ending gitu kan. Nah, misalnya kayak gitu, boleh. Barangkali itu Bu Tuti. Ya, terima kasih Pak sudah penjelasannya. Ya, mudah-mudahan saya bisa. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Enggak, yang lain sebelum kita lanjutkan nih.
Enggak Bapak Ibu. Kalau nggak ada boleh kita lanjut ke slide selanjutnya boleh. Oke. Dilanjutkan di slide selanjutnya barangkali layarnya ditampilkan kembali. Belum muncul ya layar ininya, slide-nya. Belum Pak. Iya. Nah, di slide selanjutnya itu adalah hal yang penting dalam sebuah cerita. Jadi, dalam sebuah cerita, apakah itu cerpen maupun novel, itu ada hal yang penting yang perlu diperhatikan. Yang paling utama adalah konflik. Karena konflik inilah yang membuat cerita itu hidup. Tujuan dibuat cerita itu kan konflik sebenarnya. Jadi kan menulis cerita itu pertama ada pembukaan, kemudian ada konflik, dan ada penyelesaian. Nah, sayangnya di naskah yang saya terima itu kebanyakan hampir tidak ada konfliknya. Jadi cuma cerita begitu aja gitu. Nggak ada konfliknya lah gitu. Beberapa di antaranya malah nggak ada konfliknya. Ini maksudnya mau nyeritain apa sih gitu. Ada yang cuma nyeritain tentang seseorang, petugas apa yang baik hati. Udah gitu aja, nggak ada konfliknya. Misalnya ini tambahin kayak konfliknya, misalnya si petugas yang baik hati tiba-tiba kecelakaan atau apalah, atau dililit hutang atau kena rentenir segala macam. Itu konfliknya, penyelesaiannya seperti apa gitu. Jadi ketika teman-teman buat cerita ini, pikirkan dulu nih mau di konfliknya apa ya kira-kira. Jadi nggak langsung apa ya main asal nulis, yang penting jadi nggak seru lah. Ya contoh ya, ini buku saya ini bisa sampai 350 halaman ini. Ini karena dipikirin konfliknya. Kalau cuma datar-datar aja, ya nggak nyampe 350 halaman, 5 halaman udah habis, selesai gitu, tamat ya. Ini konfliknya apa? Gitu. Jadi dipikirkan ketika membuat cerita ya. Di mana aja kalau misalkan ceritanya berupa novel, di mana aja nih letak konfliknya. Dan kalau novel kita lebih enak, ketegangannya bisa naik turun. Gitu. Misalkan di sini naik ketegangannya, diturunkan lagi. Kalau cerpen itu biasanya cuma satu konflik dan satu penyelesaian. Tidak banyak, ya tidak banyak penyelesaiannya. Contoh saya pernah buat pertama kali cerpen yang saya ikutkan di lomba penulis itu ya, kan ada penerbit yang suka bikin lomba nulis nasional sebelum ke pandemi itu ya. Saya pertama kali nulis itu novel cerpen horor. Tapi karena saya emang nggak bisa bikin horor yang serem, jadi saya bikin horor yang lucu gitu ya. Nah, sederhana idenya gitu. Ada 3 orang pemuda KKN, yang satunya tukang makan, terus ketika dia datang ke desa itu, dia makan sajen yang ada di depan gerbang desa. Tapi itu diceritakan di tengah. Ya, jadi awalnya itu si pemuda yang rakus ini dikejar-kejar sama setan gitu, sama siluman, ya kan. Nah, teman-temannya pun akhirnya ngerasa ketakutan gitu kan. Nah, pas ketika konflik yang memuncak, si hantunya datang, ditanyalah sama salah satu anaknya yang rajin ibadah gitu, anak rohis lah ceritanya gitu kan. Ditanya, emang kamu bikin dosa apa? Ceritalah, saya makan sajen tuh yang ada di depan gitu kan. Nah, terus ya itu katanya sajen buat setan kamu makan. Ya udah kamu bacain aja, dibacain doa-doa nggak mempan, hantunya malah tambah deket. Wah, kamu ada main sih sama dosen, katanya dosen perempuan yang istilahnya udah lama nggak nikah katanya gitu. Jadi jadi komedinya di situ. Nah, konfliknya semakin memuncak, ada penurunan konflik gitu. Si hantunya itu dilempar sama ember gitu. Loh, kok hantu dilempar ember? Ternyata hantu ini bukan hantu, tapi dia yang orang yang emang rada-rada gila ingatannya gitu. Nah, dia ini setiap pagi siang sore warga penduduk situ suka ngasih makan di depan gerbang desa. Supaya apa? Supaya dia nggak masuk ke desa, takut ganggu anak-anak segala macam gitu. Karena makanannya diambil, makanya dia nyamperin sama orang itu, sama yang makan itu. Jadi bukan hantu sebenarnya gitu. Siapa yang lempar ember? Ibunya, ya ibunya si hantu itu gitu. Jadi hantu ini cuma takut sama ibunya. Kan gitu, itu namanya plot twist. Jadi ada pelintiran cerita ya. Kita udah tegang, kita nyangkanya ini horor banget gitu kan, ternyata ujung-ujungnya bukan horor tapi malahan jadi komedi gitu kan. Ternyata nah, ini pikirin bener-bener gitu, nggak sembarangan. Dan modal itu bikin cerita saya masuk ke terbaik 5 besar dari sekitar 60 peserta. Itu ya modalnya. Nah, makanya, ini yang perlu kita pikirkan ya, konflik yang pertama. Ya, konflik itu penting banget ya. Ya, konflik itu penting banget. Jadi yang membuat cerita kita jadi hidup.
Pertama konflik. Yang kedua setelah konflik ini ada yang namanya plot twist. Jadi plot twist itu apa ya? Ini harus dijelaskan secara terperinci sih gimana caranya bikin plot twist yang menarik ya. Tadi saya sudah sampaikan di cerpen saya itu ada plot twistnya. Ternyata itu bukan hantu tapi orang yang punya penyakit ingatan. Jujur waktu itu ditanya keluar ketika film Batman pertama kali keluar, Joker. Pakaiannya itu pakaian orang rumah sakit jiwa gitu kan, rambutnya acak-acakan, wajahnya mirip Joker pokoknya. Jadi, nah ini plot twist. Oh ternyata bukan hantu. Ada pelintiran twist. Kemudian plot twist ini jangan sampai ketahuan sama pembacanya. Gitu ya. Penokohan. Ini penting banget. Jadi dalam sebuah cerita ini, apalagi dia panjang ya ceritanya novel, itu penokohan. Kalau untuk cerpen tidak terlalu ditekankan untuk penokohan. Tapi tokoh yang kuat biasanya berkesan di hati pembaca. Contohnya saya waktu masih kecil itu sering banget nonton Doraemon ya. Sampai sekarang Doraemon masih ada, sampai saya punya anak ya masih ada. Dan trademarknya di Doraemon itu apa? Nobita. Nobita ini malas, terus cengeng gitu kan. Tapi dia cerdas sebenarnya. Kenapa cerdas? Karena setiap ulangan pasti nilainya 0 terus. Gak ada manusia yang nilainya 0 terus, gak ada. Nah dia cerdas kenapa? Dia berhasil menemukan jawaban yang salah kan gitu. Ini Nobita. Nah ini berkesan banget loh penokohannya. Jadi dari mulai Nobita, Giant, Suneo, Shizuka, mereka punya karakter yang sampai kita dewasa, sampai kita tua, ini masih diingat. Nah ini kekuatan penokohan. Padahal Nobita ini sebenarnya adalah antitesisnya orang Jepang. Orang Jepang nggak kayak gitu ya. Kepinginnya orang Jepang ya kayak Nobita. Makanya kalau dia bikin cerita-cerita kartun tuh kebanyakan orang Jepang tuh tokohnya males, selebor gitu. Tapi orang Jepang nggak kayak gitu, dia tertib banget. Nah ini yang membuat penokohannya jadi hidup. Kalau cerita kita bisa punya penokohan yang hidup, itu akan dikenal banget sama pembaca kita. Ya, makanya kalau saya bikin tulisan di Facebook ya, di sosial media itu yang berbau-bau cerpen atau apa, tokohnya nggak saya ganti. Ya, teman-teman pasti udah tahu tuh. Ada Sadli, ada Bejo, ya ada Asep, ada Jack Van Molen namanya, ada 4 orang. Dan setiap tokoh punya karakter. Sadli dia orang Betawi dengan karakter keras, kemudian dia ketua RT, badannya besar, mantan jawara gitu, kalau ngomong nggak bisa pelan. Pembaca tahu gitu, ketika dia tahu dari dialognya nggak usah kita jelasin juga. Nah ini penokohan. Atau tokoh yang kuat, karakter yang kuat ini nanti membuat cerita kita menjadi lebih baik. Penting banget nih. Terutama untuk yang panjang nanti ini bisa dipelajari lebih dalam lagi ya. Kemudian dialog yang renyah. Dialog yang renyah itu apa? Dialog yang seolah-olah kita ikut sendiri di dalamnya. Itu nggak terlalu lebay. Ada dialog lebay gitu. Mentang-mentang settingannya tentang Jawa zaman dahulu, dialognya itu lebay. Kakanda, sudikah Kakanda memberikan cintanya kepada Adinda? Ya, nah itu jadinya kan nggak asik banget gitu. Ya, jadi sebentar. Baik Bapak Ibu, sebentar. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mulai tercerahkan apa yang dipaparkan oleh Pak Herwan? Bu Tuti bagaimana? Alhamdulillah lebih ada inilah penerangan lah, apa tuh namanya. Udah kebayang. Alhamdulillah tambah puyeng. Bu Yuniarti udah jagonya. Bikin cerita horor aja ya. Mengemas puntiran. Kalau untuk mengemas puntiran jagonya Bu Yuniar. Dialogernya juga Bu Yuniar. Nah, nanti Bu Tuti insya Allah ya setelah ini Pak Herwan. Silakan Pak Herwan. Ya, memang ini yang saya sampaikan di hal yang terpenting dalam cerita ini harus dibahas secara detail satu persatu. Jadi cara membuat konflik itu kayak gimana, nggak bisa secara global. Ini kan global ya, yang perlu teman-teman ketahui. Kalau buat cerita itu harus ada kayak gininya supaya lebih enak tuh. Terus tadi ada yang nanya kapan bikin cerita horor. Ibu-ibu ngeliat muka saya aja udah horor ya. Saya ini julukannya Mujaharom ya, muka jahat hati romantis. Mujaharom ya. Nah, baik. Itu tadi pertama konflik ya, tadi kita lanjutkan ya, tadi ada sedikit gangguan ya. Iklan. Konflik, kemudian iklan, ada tukang somai lewat ya. Ya, yang punya wilayah langsung datang ya. Konflik
kemudian plot twist, penokohan, dialog renyah, narasi memikat, judul menarik. Nah, ini narasi memikat tadi yang tidak terlalu ini boleh di slide selanjutnya, Bun ya. Akan ya. Langsung aja diklik-klik aja. Ya. Nah, ini ada judul menarik, ada bagaimana cara membuat judul. Nah, itu juga sama harus kita pelajari lebih dalam lagi gitu. Kalau kata Bunda Asma Nadia itu salah satu kesalahan penulis pemula adalah membuat judul ya. Ya, jadi dosa 5 dosa penulis pemula. Yang pertama ada apa lagi? Salah satunya saya garis bawah itu judul. Judulnya biasanya sudah menunjukkan isi. Nah, ini harusnya enggak gitu. Jadi banyak banget penulis pemula itu yang judulnya menunjukkan isi. Ya kalau saya sering jalan-jalan ke platform, sebenarnya saya agak geleh juga ya jalan-jalan ke platform. Kenapa? Karena kalau ngeliat di platform itu judulnya agak-agak bikin bikin gak enak dibaca gitu. Contohnya misalkan selingkuhan bosku kayak gitu, nggak asik banget lah gitu ya. Atau suamiku ditikung teman sendiri misalnya, itu lah. Dari judulnya udah ketahuan tuh ceritanya pasti nggak jauh dari itu ya. Nah itu yang bikin saya agak-agak sedikit nggak nyaman gitu ya. Jadi ya kalau ngasih judul itu yang sedikit greget gitu ya, greget ya. Jadi ketika pembaca itu membaca judul kita langsung tertarik. Kalau dipampang di di toko buku ya, dari sekian banyak judul dia langsung view-nya langsung ke judul kita. Misalkan Manusia Setengah Salmon kayak gitu kan, itu kan judulnya menarik banget ya. Ini Manusia Setengah Salmon apa nih gitu. Atau buku saya punya buku judulnya Bidadari Expired. Ya, jadi Bidadari Expired ini sebenarnya buku kumpulan cerpen tapi isinya teknik menulis. Boleh kalau ibu-ibu mau punya bukunya boleh. Jadi Bidadari Expired itu isinya kumpulan tulisan-tulisan cerpen yang kemudian dikomentari. Ya, seperti yang sekarang kita lakukan nih, komentari. Tapi komentarnya bentuknya cerpen lagi. Jadi cerpen yang dikomentari oleh cerpen lagi. Itu cerpennya dikomentari sama si Bejo tadi ya. Ada namanya Pojok Julid Berjasa, Bejo Reformasi, kemudian Jack Van Molen, Asep, ya, sama satu lagi si Sadli. Nah, ini judulnya Bidadari Expired. Ada beberapa teman yang langsung komentar, judulnya unik banget nih, penasaran saya gitu. Bahkan ada salah seorang yang memang pakar bahasa tuh sempat nanya, Mas itu buku apaan kok judulnya Bidadari Expired gitu. Padahal itu buku modul menulis yang dibuat bentuknya cerpen. Nah judul, jadi judul ini perlu banget ya. Di dalam Budaya FR itu ada judul Lendir Sakti gitu ya. Ada Lendir Sakti. Ada lagi sempat mengundang kontroversi judulnya. Judulnya Ustadz Muka Jamban. Iya. Nah jadi akhirnya itu kan membuat orangnya apa sih gitu. Judul menarik. Kemudian ini boleh diklik lagi nih Bun, narasi memikat, di bawahnya ada judul menarik dan ada komposisi showing dan telling. Jadi apa itu showing, apa itu telling nanti ya bisa tanyakan ke Bu Yuniar ya. Karena kalau dibahas di sini panjang. Ya, ini saya kasih contoh sederhana aja untuk showing sama telling itu. Kalau intinya gini, kalau telling itu kita nyeritain, kalau showing itu kita menggambarkan. Jadi lebih enak dibacanya. Sebenarnya dari awal tadi sih saya sudah ngasih contoh tentang showing sebenarnya ya, telling dan showing itu ya tinggal teman-teman bagaimana menyerapnya aja, dan itu perlu latihan ya, perlu latihan lebih intensif supaya nanti terbiasa dengan itu. Ya jadi banyak banget penulis pemula yang isi tulisannya itu masih telling. Jadi ceritain gitu, pembacanya itu diceritain, dicekokin aja begitu sama cerita. Padahal pembaca itu pengen dilibatkan, ya pengen istilahnya menyimpulkan sendiri dari apa yang dia baca. Kayak gitu barangkali. Ada pertanyaan? Ini yang slide terakhir boleh? Ada slide terakhir tuh. Oke. Baik, Pak Erwan, untuk judul yang menarik itu tidak hanya menarik, mungkin ada komposisi dari berapa kata gitu, maksimal berapa kata? Iya, ada. Iya betul, nggak usah panjang-panjang juga, kecuali kalau mau bikin itu skripsi boleh panjang-panjang. Jadi maksimalnya berapa kata? 7 atau berapa? 6 kata ya? Ya sebenarnya kalau 7 juga udah kepanjangan sih, 5 aja jangan banyak-banyak. Jadi judul yang bagus tuh 2 sampai 3 kata sudah cukup. Sebenarnya itu yang bagus, jadi bikin penasaran. Kalau terlalu panjang nggak enak bacanya nanti. Kalau mau dibikin kayak subjudul. Jadi misalkan judulnya apa, nanti ada subjudul. Misalkan
judulnya tentang ini apa namanya, membunuh cinta misalnya, judulnya membunuh cinta, 2 kata. Di situ nanti ada subjudulnya, ketika cinta dimatikan oleh angkara misalnya. Ya, jadi ada ininya. Itu. Mungkin orang penasaran, bisa juga Pak Erwan guruku yang jelita. Kan orang apa ya guruku yang jelita, padahal di dalamnya tentang guru yang jelang 50 tahun gitu ya. boleh ya, boleh. Biasanya persepsinya kalau jelita itu cantik gitu. Iya, biasanya kalau persepsi kan jelita itu yang cantik, yang elok, tapi ternyata di dalam itu cerita tentang orang guru Bu Tieni ambil punya saya itu jelita. Ibu Lolita lolos 50 tahun. Iya. Baik Bapak. Bapak sekedar untuk mengingatkan waktu untuk menuju ke jam 5, 7 menit lagi ya Pak. Silakan Bapak dilanjutkan. Ya, ini tadi sudah contoh sederhananya dari telling dan showing bisa dibandingkan. Di contoh 1 ini dia telling karena diceritakan di situ Kampung Segara Makmur tahun 1905 terletak di ujung Kabupaten Bekasi termasuk wilayah Tarumajaya. Ini kayak orang bikin laporan. Ya, nah kalau yang showing contohnya seperti sebelahnya. Segara Makmur 1905. Disinilah kisah ini bermula. Titik, sudah. Oh, mulainya di Segara Makmur tahun 1905. Ya, di situ langsung dimulai sama dialog Karsiman, Barja Amukan Bayi berseru manggil. Nah, jadi kalau saya bikin nama itu nggak asal. Di Barja Amukan Bayi ini ada artinya amukan, ya orangnya suka marah-marah, makanya dia namanya Amukan Bayi. Ya kan, gitu kan. Karsiman tuh ya orangnya kurus gitu kan. Pokoknya yang perlu dikasihani lah, kasihan gitu kan, Karsiman gitu. Nah, gitu. Nah, ini contoh showing dan telling, ada contoh 1, contoh 2. Kalau kita lihat lebih enak dibacanya yang contoh 2. Kenapa? Karena dia lebih visual gitu. Orang lebih menyimpulkan, oh ternyata si Barja ini orangnya temperamental dan sebagainya. Daripada yang nomor 1, kan dia menceritakan panjang lebar, jadi kayak orang baca data penduduk di situ ya. Ya, di sana masyarakat itu rukun dan makmur segala macam, itu nggak penting. Nah, ini harus dipelajari lebih apa ya, lebih intensif. Nih ya, kalau mau ada yang ditanyakan lagi masih ada waktu 5 menit lagi buat kita buat diskusi. Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya cukup 1 lagi, jika akan ada yang ditanyakan. Untuk selanjutnya nanti Pak Erwan akan memberikan kalimat motivasi untuk yang begitu ya Pak ya? Iya, monggo silakan. Mangga Bapak Ibu. Bu Herli, apa tulisannya Bu Anis, wajahnya Bu Herli? Ada yang mau ditanyakan Bu Herli? Ya, barangkali ibu-ibu. Ini nggak ada bapaknya ya, ibu-ibu semua ya? Bapaknya 1, Bapak Erwan. Bu Herli mah nanyain paragraf gendut, Bu Herli. Iya, dari tadi nanyain paragraf gendut. Yang tersinggung ya ibu-ibu, ini banyak yang emang agak sedikit melebar soalnya. Maksud saya juga. Iya. Ya, nanya apa Bu? Silakan Bu. Bu Herli ada yang mau ditanyakan? Bu Herli di tempatnya Bu Anis. Bu Anis di tempatnya Bu Herli. Lanjut Bunda. Lanjut. Saya menyimak dari tadi, seru banget Pak. Baik, terima kasih Pak, walaupun saya nggak nanya tapi saya catat. Ya. Baik, terima kasih, sangat menarik ya. Pak. Lanjut Pak. Baik Bapak, mungkin ada kalimat-kalimat motivasi untuk menutup dari webinar pada hari ini, atau masih ada slide selanjutnya Bapak? Silakan. Sudah cukup ya, oke. Untuk slide-nya sudah habis ya. Nanti untuk apabila ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa diskusi dengan share ya. Nanti beliau kan sering ketemu dengan ibu-ibu sekalian. Baik, begini teman-teman sekalian. Sebelumnya saya mohon dimaafkan karena ada beberapa karya yang ditampilkan walaupun nggak saya sebutkan karyanya siapa. Buat penulisnya pasti tahu itu tulisan saya gitu ya. Nah, tujuannya adalah supaya teman-teman tahu bahwa untuk menulis itu kita perlu teknik. Tidak hanya sekedar kemampuan tulis, kemampuan berimajinasi, tapi bagaimana menuangkan imajinasi menjadi sebuah cerita yang bisa dinikmati.
Ya, ibarat membuat sebuah kopi nih, kalau misalnya membuat kopi segelas kopi, kalau gulanya kebanyakan jadi kemanisan nggak enak gitu. Kalau gulanya nggak banyak. Ini ada yang mau nanya nih, Bu Junior, ada nanya apa nih? Enggak. Ini kaitannya dengan lanjutannya Pak Erwan. Itu kan tadi tulisan-tulisan kan sudah dikupas, malah ada yang japri ke saya nih pengennya tulisan saya semua yang dikupas katanya biar saya tinggal enak. Nanti kan mungkin oleh para penulisnya edit ulang, diperbaiki, direvisi sesuai dengan arahan yang hari ini. Kira-kira itu sampai hari apa Pak Erwan dikumpulkan kembali untuk dicetak? Kalau saya sih pengennya secepatnya. Jadi nanti biar bisa, kan gini, kan nggak ada yang langsung instan ya, dalam artian langsung bagus gitu, nggak ada. Minimal teman-teman dari pertemuan sekarang itu bisa diperbaiki sesuai dengan apa yang tadi kita pelajari, walaupun belum sempurna ya, walaupun belum sempurna. Nanti kalau sudah selesai ya 3 hari cukup kali ya, masih nggak 3 hari ya, sekarang hari Sabtu ya, hari Rabu lah ya, 4 hari lah ya, hari Rabu ya. Maksimal Rabu ya, maksimal Rabu. Jadi nanti biar bisa langsung kita edit, kita layout, kemudian kita naikkan cetak ya, itu biar bisa lebih cepat lebih baik, karena kalau terlalu lama juga nanti malahan nggak selesai-selesai gitu ya, maksudnya diantar-antar akhirnya nggak kayak gitu ya. Yang pasti teman-teman sekali lagi jangan berkecil hati ketika di karyanya di apa ya istilahnya dikurasi, kalau bahasa kita itu dia kalau kata teman saya yang dari Jawa tuh diodol-odol gitu ya, diacak-acak gitu ya. Jangan pernah merasa berkecil hati. Kemudian apa yang disampaikan saya itu di sana adalah saran, jadi bukan berarti harus sama persis dengan apa yang saya berikan. Bisa diubah sesuai dengan kebutuhan atau nyamannya teman-teman seperti apa. Sekali lagi jangan pernah takut untuk menulis ya, jadi tulis apa saja yang baik ya, mulai menulis di dunia maya, di sosial media, kenalkan ke semua orang kalau kita ini adalah guru penulis ya. Jadi karena guru punya kewajiban untuk menulis ketimbang yang lain, dia punya fungsi untuk pendidikan yang terbaik buat seluruh bangsa Indonesia ya, tidak hanya kepada siswa-siswa kita, mengedukasi. Apalagi hari ini tayangan-tayangan tulisan-tulisan yang ada di sosial media itu kebanyakan tulisan-tulisan yang dalam arti tidak mendidik atau kurang mendidik. Nah, sebagai pendidik kita punya kewajiban untuk mengcounter itu dengan tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan positif gitu ya. Gimana caranya tulisan-tulisan yang berbau 21 plus ini sekarang banyak banget ya di platform, itu kita counter dengan tulisan-tulisan yang tidak kalah menariknya, dengan teknik menulis yang baik, dengan penceritaan yang baik, sehingga nanti anak-anak kita bisa mendapatkan kembali apa yang seharusnya dia dapatkan. Ini yang perlu kita jadi PR kita bersama ya. Usahakan teman-teman yang sudah belajar menulis, usahakan menghasilkan karya tulisan, apakah itu kumpulan cerpen atau apa. Jadi untuk memotivasi supaya kita bisa menghasilkan tulisan yang lainnya lagi. Jadi kalau saya punya sedikit kutipan, kelahiran sebuah karya itu memicu lahirnya karya-karya selanjutnya. Ini sudah ketetapan. Kelahiran sebuah karya itu memicu kelahiran karya-karya selanjutnya. Jangan mikirin nanti kalau saya bikin buku nggak laku gimana. Ya emang mau selamanya dijual kan nggak juga ya. Kadang-kadang ada yang kita komen, ada juga yang kita sebagian emang ada yang kita jual juga gitu ya. Nah, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita inginkan adalah bagaimana tulisan kita yang baik ini bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, itu barangkali ya. Ini ada Bu Junior lagi nih. Ada. Bukan Bu Junior, itu Bu Sori Huta Barat. Oh gitu, ya. Ya, Assalamualaikum Pak Erwan. Waalaikumsalam Ibu. Bu Herli jangan ketawa. Makasih Bu ini kesempatan. Saya mau nanya Pak. Ya. Misalkan nanti kita tulisannya belum layak diterbitkan, apakah nanti direvisi ulang atau diedit sama Bapak? Ini kan tulisannya sudah masuk nih Bu. Terus ini sudah ada acara webinar hari ini. Nah, tugas Ibu adalah memperbaiki tulisan minimal mendekati apa yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau semuanya saya perbaiki nanti jadi tulisan saya dong, bukan tulisan Ibu ya.
Kan beda Ya, gaya. maksudnya sebelum dicetak gitu lah ya. Apakah diedit dulu atau ada editornya lagi gitu loh Pak? Ya, biasanya Bu Junior tuh editornya tuh. Ya, Bu Junior ya. Gitu ya. Kasih Bu Junior aja. Jadi untuk editor sebenarnya ada, cuman kalau kita pakai jasa editor lagi itu lama nanti jadinya. Ya, mahal juga. Pak, mahal. Iya, mahal lama lagi. Iya. Hitungan editor itu hitungannya per halaman loh, Bu. Iya. Misalnya buku kita ini nanti jadi 200 halaman. Ya tinggal dikalikan, misalnya satu halamannya 3.000, ya sudah dikalikan 200 halaman, udah ketahuan berapa itu ya. Iya, jumlahnya. Tuh, makanya tadi saya sampaikan ada yang namanya self editing atau swasunting. Nah, tugasnya ibu-ibu adalah, apalagi kan guru nih ya, pendidik ya. Kita perbaiki tulisan kita sesuai dengan kaidah bahasa tadi ya, yang sesuai. Sambil kita buka-buka lagi tuh kamus bahasanya supaya oh ternyata saya salah ya gitu menyampaikan ini, kita bisa memperbaiki. Kalau nanti kita menyerahkan ke editor, pertama kita nggak akan belajar, pertama. Yang kedua, karena kita guru nih, kita menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia, misalnya kalau guru SD kan semua mapel tuh ya dipegang. Soalnya SDIT biasanya ada beberapa yang dipegang sama guru sendiri. Guru borongan. Iya, guru borongan. Nah, kita ngajar bahasa Indonesia sementara tata bahasa kita juga masih berantakan, kan gimana jadinya, agak gimana. Nah, kalau kita belajar untuk memperbaiki tulisan kita dari segi tata bahasanya, otomatis nanti ketika kita menyampaikan ke siswa kita pun tidak lagi salah. Itu bisa diperbaiki juga. Barangkali itu ya Bu ya. Ya, baik Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yuni. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan materi pada hari ini yang luar biasa, akan sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Pembina LTM, juga pengawas serta pengurus lingkar pendidikan madani yang pada hari ini juga ada para peserta webinar series ke-22 sesi kedua tentang guru menulis. Kami panitia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya kepada narasumber hebat kita. Bapak jangan kapok ketika ada yang japri Bapak untuk mempertanyakan apa yang belum dimengerti oleh Bapak. Terima kasih Bapak, siap. Terima kasih Bu Junior, terima kasih para peserta webinar. Sampai berjumpa kembali di acara webinar Lingkar Pendidikan Madani selanjutnya di seri ke-23. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang salah dari kami, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala dan ketidaksempurnaan milik manusia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.